Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Syoki, mahasiswa dari Setika Sektor Semandi Jember. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang vital sign. Nah, vital sign sendiri yaitu adalah data objektif untuk menentukan status kesehatan pasien, untuk menentukan si pasien sehat atau tidaknya. Nah, terdapat dua keuntungan dari pemeriksaan vital sign selama pemeriksaan awal. Yang pertama yaitu penentuan nilai dasar normal dapat memastikan perbandingan standar saat kegawat daruratan terjadi selama perawatan. Jika kegawat daruratan terjadi, pengetahuan pasien tentang nilai normal penting untuk menentukan keparahan masalah. Nah, yang kedua, untuk manfaat yang kedua adalah untuk mengidentifikasi abnormalitas baik yang sudah terdiagnosis maupun yang belum terdiagnosis. Nah, untuk macam-macam pemeriksaan vital sign terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu ada pemeriksaan suhu, yang kedua yaitu ada pemeriksaan denyut nadi, yang ketiga ada pemeriksaan pernafasan, dan juga yang terakhir yaitu ada pemeriksaan tekanan darah. Nah, yang pertama yaitu adalah pemeriksaan suhu. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu badan. Ada termometer digital, ada yang manual. Termometer manual alias termometer analog biasanya terdiri atas tabung, penanda, dan zat yang bisa bereaksi dengan suhu tubuh. Nah, untuk macam-macam termometer sendiri di sini yaitu ada 6. Yang pertama yaitu termometer dahi, yaitu adalah alat pengukur suhu di dahi menggunakan sensor optik inframerah yang dapat mendeteksi panas, sehingga praktis untuk digunakan. Alat tes suhu ini tidak perlu ditempelkan di dahi ataupun bagian tubuh lainnya dan cukup diarahkan ke dahi. Terus yang kedua yaitu termometer elektronik telinga, serupa dengan alat ukur suhu di dahi. Alat tes suhu di telinga juga membaca panas yang dipancarkan dari dalam telinga. Nah, termometer ini dapat diganti bagian ujungnya sehingga tidak perlu repot untuk dicuci ataupun dibersihkan dengan alkohol. Nah, yang ketiga ya itu adalah termometer air raksa, yaitu alat ukur suhu menggunakan air raksa, biasanya berbentuk tabung dari kaca yang berisi cairan air raksa atau merkuri. Nah, biasanya alat pengukur suhu ini diletakkan di bawah lidah sampai air raksa berhenti naik di angka tertentu. Nah, yang keempat yaitu ada termometer gallium. Alat pengukur suhu badan dengan senyawa ganistan atau gallium digunakan sebagai pengganti termometer air raksa yang beracun. Serupa dengan termometer air raksa, alat ukur suhu gallium juga berbentuk tabung kaca. Meskipun tidak beracun, termometer gallium membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengukur suhu tubuh. Waktu yang dibutuhkan berkisar dari 4 menit saat diletakkan di mulut dan 10 menit saat diletakkan ke ketiak. Nah, yang kelima yaitu adalah termometer digital, seperti yang saya pegang di sini. Nah, alat ini sering digunakan untuk mengukur suhu bayi dan anak-anak. Terus alat ini dijual dalam beragam ukuran dan bentuk, serta memberikan hasil yang paling akurat dari alat pengukur suhu badan lainnya dalam waktu yang singkat, yaitu 10-15 detik. Alat ukur suhu digital ini digunakan dengan memasukkan alat ukur ke dalam mulut atau anus. Alternatif lainnya adalah dengan menempelkan ke ketiak. Untuk kekurangannya dari termometer digital ini adalah bagian ujung pembaca suhu tubuhnya menggunakan nikel. Nikel ini dapat menimbulkan reaksi alergi pada orang yang memiliki alergi terhadap logam. Nah, yang keenam yaitu termometer strip.
termometer strip ini terbuat dari plastik. Termometer ini akan berubah warna sesuai dengan suhu tubuh. Termometer ini dapat menempelkan alat ukur suhu berbentuk strip di ketiak, dalam mulut, ataupun di atas dahi. Meskipun demikian, alat ukur suhu ini tidak dapat terlalu akurat dan hanya memberikan perkiraan kasar mengenai suhu tubuh yang diukur. Dan juga perlu menyimpan termometer strip pada suhu di bawah 35 derajat Celcius karena strip mudah meleleh. Nah, untuk tanda vital yang selanjutnya yaitu adalah denyut nadi. Denyut nadi adalah gelombang yang teraba pada arteri akibat dari darah yang dipompa oleh jantung. Denyut nadi merupakan frekuensi perputaran banyaknya peredaran darah ke jantung dan pengukurannya digunakan untuk menentukan frekuensi denyut jantung. Denyut nadi digunakan sebagai parameter fungsi kardiovaskuler. Nah, untuk lokasi pada tubuh yang bisa digunakan untuk menghitung denyut nadi yaitu yang pertama arteri temporalis superficial, yang kedua arteri facialis, yang ketiga arteri karotis yaitu pada leher di bagian bawah rahang bawah, yang keempat yaitu arteri radialis yaitu pada bagian ventral pergelangan tangan, yang kelima yaitu arteri ulnaris, yang keenam yaitu arteri brachialis, yang ketujuh yaitu arteri femoralis, yang kedelapan arteri popliteal, yang kesembilan arteri posterior tibial yaitu di samping malleolus medialis, yang kesepuluh yaitu arteri dorsalis pedis yaitu pada bagian dengan dorsum pedis. Dan untuk normalnya denyut nadi itu sendiri yaitu adalah 60-100 kali per menit. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan vital sign yang ketiga yaitu ada pemeriksaan respirasi, yaitu tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan dalam sistem pernafasan dan untuk mengetahui kecukupan oksigen, irama napas, dan juga frekuensi nafas. Dan untuk normalnya yaitu 12-20 kali per menit. Nah, untuk pemeriksaan vital sign yang terakhir yaitu adalah pemeriksaan tekanan darah. Untuk manfaatnya sendiri yaitu yang pertama dari cek tekanan darah adalah membantu mendeteksi ada kemungkinan atau risiko hipertensi. Nah, untuk macam-macam termometer sendiri yaitu ada 3, yaitu yang pertama termometer air raksa. Nah, untuk alatnya seperti ini. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat untuk alatnya. Terus yang kedua ada termometer aneroid. Untuk alatnya seperti ini. Dan yang terakhir yaitu ada termometer digital. Untuk alatnya seperti ini. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tekanan darah adalah yaitu faktor keturunan, usia, jenis kelamin, stres fisik dan psikis, kegemukan, pola makan tidak sehat, konsumsi garam yang terlalu tinggi, dan kurangnya aktivitas fisik, dan juga sering mengkonsumsi alkohol, sering mengkonsumsi kafein, dan juga merokok. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik pada bagian toraks. Baik, yang pertama kita infeksi, yaitu pengamatan. Yang pertama kita melihat bentuk dada anterior dan posterior,
Terus yang kedua yaitu lihat ada tidaknya deviasi. Yang ketiga yaitu lihat ada tidaknya bendungan vena pada dinding dada. Terus yang kedua yaitu kita palpasi, kita raba. Yang pertama yaitu kita raba, terus bandingkan gerakan dada posterior kanan kiri. Terus yang kedua yaitu kita raba lagi, rasakan fremitus taktil suara dengan cara meminta pasien mengucapkan 77. Terus yang ketiga yaitu perkusi, yaitu bandingkan bunyi perkusi paru kanan dan kiri anterior secara berurutan. Dan yang terakhir yaitu auskultasi, yaitu membandingkan bunyi nafas dasar paru anterior dan bronkial pada pasien. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan pemeriksaan fisik pada bagian abdomen. Nah, di bagian abdomen kita bisa melakukan pemeriksaan fisik menggunakan 9 regius atau menggunakan 4 kuadran. Nah, jika kita menggunakan 4 kuadran, di bagian abdomen akan terbelah menjadi 4 atau menjadi 4 macam, yaitu ada kuadran kanan atas, kuadran kanan bawah, dan juga ada kuadran kiri atas dan juga kuadran kiri bawah. Nah, di kuadran kanan atas yaitu terdapat ada hati, ginjal kanan, pankreas, gallbladder dan usus kecil. Dan untuk kuadran kanan bawah itu terdapat kolon, usus kecil, ureter kanan, appendix, ovarium kanan, dan tuba fallopi kanan. Nah, untuk di bagian kuadran kiri atas terdapat hati, spien, ginjal kiri, lambung, kolon, pankreas, dan usus kecil. Nah, untuk di bagian kuadran kiri bawah terdapat kolon, usus kecil, ureter kiri, ovarium kiri, dan tuba fallopi kiri. Nah, jika si pasien kita raba dan mengalami appendicitis, maka di bagian kuadran kanan bawah akan terasa nyeri. Nah, jika kita menggunakan pemeriksaan 9 regius, maka bagian abdomen akan terbagi menjadi 9 macam, yaitu yang pertama yaitu daerah hipokondrium kanan, yang kedua yaitu daerah epigastrium, terus yang ketiga yaitu daerah hipokondrium kiri, terus yang keempat yaitu daerah pinggang kanan, yang kelima yaitu daerah pusar, terus yang keenam yaitu ada bagian daerah pinggang kiri, terus yang ketujuh yaitu ada bagian iliaka kanan, terus yang kedelapan atau di hypogastric region yaitu daerah hipogastrik, terus yang terakhir yaitu ada left iliac region ya, atau daerah iliaka kiri. Baik, ya mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.